Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Ainun Jariah, Charlie Andini, Irmawati, dan Nur Sahira Sabar. Nah, di sini kami akan membahas busana Nusantara dari daerah Sulawesi. Nah, yang pertama yaitu saya akan membawakan Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan terdapat yang pertama yaitu baju bodo. Nah, baju bodo ini merupakan baju adat tradisional perempuan suku Bugis Makassar, Sulawesi, dan Bugis Pagatan, Kalimantan, dan Indonesia. Baju bodo ini memiliki berbagai bentuk segi empat yang biasanya berlengan pendek, yaitu setengah atas dari siku lengan. Nah, pakaian ini pada zaman dahulu dipakai tanpa penutup payudara. Nah, baju bodo ini hanya sering dipakai pada acara adat seperti acara pernikahan. Tetapi pada zaman sekarang baju bodo ini mulai berkembang, yaitu sering digunakan pada lomba menari, menyambut tamu atau agung. Nah, selanjutnya yaitu ada berbagai macam warna baju bodo. Yang pertama yaitu jingga dan merah, putih, hijau, dan ungu. Warna-warna ini masing-masing memiliki makna tersendiri, yaitu warna jingga sendiri ini memiliki arti untuk si pemakai, yaitu perempuan yang umurnya sekitar 10 tahun. Kemudian warna jingga dan merah memiliki makna gadis yang berumur sekitar 10 sampai 14 tahun. Selanjutnya yaitu warna merah memiliki makna gadis yang berumur 17 sampai 25 tahun. Warna putih memiliki makna para pembantu dan dukun. Nah, warna hijau memiliki arti yaitu perempuan yang memiliki darah biru atau bangsawan. Nah, yang terakhir yaitu warna ungu. Warna ungu ini memiliki arti semua janda yang ada di Sulawesi. Nah, warna ungu ini hanya diperuntukkan pada zaman dahulu untuk para janda. Kemudian baju yang kedua dari Sulawesi Selatan yaitu jas tutu. Jas tutu ini adalah pakaian adat pria suku Bugis. Pakaian ini khusus dirancang untuk pria. Nah, jas ini biasanya dipadukan atau berpasangan dengan celana atau paroci, kain sarung atau lipak garusu, dan tutup kepala yaitu songkok. Jas tutu ini memiliki bentuk yaitu lengan panjang, leher berkerah, serta diberi kancing yang terbuat dari sepuhan emas atau perak, yang dimana itu dipasang pada leher baju. Sedangkan kain lipa sabbe atau lipa garusu tampak polos tetapi memiliki warna yang mencolok. Nah, selanjutnya yaitu adapun baju adat pernikahan di daerah Sulawesi Selatan. Pakaian adat pengantin wanita. Pakaian ini adalah baju bodo yang identik dengan pakaian bersiluet longgar dan lebar. Nah, berbentuk segi empat tanpa lengan dan panjangnya biasa sampai sebatas pinggang bawah. Baju bodo pengantin pun tampak mewah dengan hiasan lempengan-lempengan atau rantai keemasan yang biasanya disebut rantai patibang dan tabora. Detail tersebut akan dipasang sepanjang pinggiran bagian atas dan bawah busana pengantin. Nah, untuk bawahannya, baju bodo dipadu dengan kain sarung sutra atau lipas sabbe. Ciri khas sutra baju bodo ialah warna merah cerah bercorak kotak-kotak. Nah, adapun perhiasan pengantin wanita terdiri dari dadasa, patongkok dadasa, sanggul, kalung, gelang, sima, dan selempang. Nah, dari berbagai macam perhiasan pengantin wanita, masing-masing memiliki makna tersendiri. Yang pertama yaitu dadasa. Nah, dadasa ini merupakan khas dari tata rias pengantin Bugis, terletak pada bagian dahi dan berwarna hitam. Nah, lukisan hitam ini melambangkan
siluet bunga teratai yang dipercayai memiliki makna suci yang kaya manfaat. Nah, kemudian bentuk dari dadasa yang memiliki banyak variasi lakukan memberi petunjuk bahwa pengantin berasal dari strata sosial bangsawan. Nah, kemudian yang kedua yaitu petongkok dadasa. Petongkok dadasa ini merupakan hiasan dari dadasa itu sendiri. Kemudian sanggul pun berbagai aksesoris yang biasanya digunakan pada sanggul, yaitu yang pertama bunga sibali yang dipasang di sebelah kanan dan kiri sanggul. Kemudian yang kedua bunga nibunga yang dipasang di tengah sanggul. Kemudian patendra jaka yaitu mahkota atau bando yang bermotif binatang, tumbuh-tumbuhan atau bunga. Kemudian pinang goyang yang berbentuk bunga mekar bersusun dua ditancap di sanggul tegak atau simpolong tetong. Kemudian kutu-kutu yang menyerupai kuncup bunga melati yang ditancapkan tersebar di kepala. Nah, kemudian bangkara tak roe atau tak jombe yaitu anting-anting yang menggelantung sampai beberapa sentimeter di bawah telinga. Nah, kemudian adapun hiasan pada leher yaitu yang pertama tokeng atau kalung bersusun atau berantai. Biasanya hanya digunakan bagi mereka yang merupakan keturunan bangsawan. Kemudian karawi yaitu perhiasan yang dikenakan pada bagian dada dan punggung dengan cara menggantungkannya melalui untaian tali atau benang sutra. Kemudian geno mabule yaitu yang terbuat dari emas. Motif hiasan ini berupa kembang mekar yang diuntai dengan rantai-rantai kecil sejajar. Nah, kemudian selanjutnya yaitu geno maranang. Geno maranang ini terbuat dari emas murni yang merupakan simbol keutuhan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kemudian yang terakhir geno sibatu yaitu kalung yang bermata tunggal terbuat dari emas murni dengan batu permata berada di tengah-tengah. Nah, aksesoris selanjutnya yaitu gelang. Gelang ini terdiri atas bossa. Bossa yaitu perhiasan pada pergelangan tangan berupa gelang-gelang kecil dan bulat yang terbuat dari emas murni. Nah, selanjutnya pontololak atau gelang merupakan perhiasan sehari-hari yang terbuat dari emas, perak, tembaga, kuningan, dan jenis logam lainnya. Kemudian pontokarro tedong atau gelang yaitu perhiasan gelang yang berbentuk tabung dan memanjang di pergelangan tangan. Nah, kemudian simak taiya yaitu pada pertemuan antara lengan baju bagian bawah dengan baju lengan panjang ditutupi dengan mengikatkan sima taiya sehingga tidak mencolok adanya penyambungan lengan baju. Nah, adapun maknanya yaitu sebagai simbol perlindungan dari niat jahat dan jika penempatannya terlalu tinggi maka terkesan si pemakai akan pergi berkelahi. Kemudian yang terakhir selempang. Selempang ini ditempatkan pada bahu sebelah kiri pengantin wanita yang akan diselempangkan selendang berwarna keemasan dan akan dipindahkan ke bahu sebelah kanan jika selesai akad. Pakaian adat pengantin pria. Pengantin pria mengenakan belah dada atau serupa dengan jas berkerah yang dipadu dengan sarung bermotif atau tope dan warna yang sama dengan yang dikenakan pengantin wanita. Busana ini dipadu dengan perhiasan keemasan seperti gelang, rantai, sembang, selempang, kalung, sapu tangan atau pas sapu ambara, dan keris berbentuk ular naga. Adapun perhiasan pengantin pria seperti sigara, patok dos sigara, bunga sarampa, ponto naga, ramis naga, tapi patapean, pas sapu, dan meli atau eru-erukan.
Adapun baju adat Toraja pria yaitu sepa talung buku. Baju adat Toraja adalah pakaian dengan panjang hingga lutut. Untuk masyarakat, sepa talung buku melulu dikenakan oleh kaum lelaki saja. Sepa talung buku pernah menorehkan sejarah sebagai pakaian adat Toraja ke-1 yang pernah menjadi perhatian dunia dalam ajang Manhunt Internasional pada tahun 2011 di Korea Selatan. Adapun perhiasan busana adat Toraja pria yang pertama yaitu kandure, di mana kandure atau sering disebut juga kenduri. Upacara adat yang satu ini adalah salah satu acara adat yang diadakan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terkabulnya doa dan harapan. Yang kedua gayang, dan yang ketiga lipa. Lipa berasal dari bahasa Bugis yang artinya sarung. Adapun baju adat Toraja wanita atau poko. Baju adat Toraja kedua yakni baju poko. Busana ini eksklusif dikenakan oleh kaum perempuan tanah Toraja. Berbeda dengan sepa talun buku dengan karakteristik pakaian panjang, poko mempunyai lengan pendek dengan sejumlah dominasi warna laksana merah, putih, serta kuning. Adapun baju adat suku Kajan atau poko. Suku Kajan merupakan salah satu suku tradisional yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar bagi masyarakat Kajang. Warna hitam merupakan kesakralan selain itu. Warna hitam juga dianggap sebagai lambang kesederhanaan, persamaan derajat setiap orang di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan warna-warna mencolok seperti merah dan kuning yang dianggap suatu kemewahan dan tidak sesuai dengan identitas masyarakat Kajang. Baik, materi kedua yaitu bagian Sulawesi Barat. Nah, di Sulawesi Barat ada pakaian adat yang namanya baju rawang boko. Jadi, baju rawang boko ini adalah pakaian utama yang terdiri dari baju rawang boko atau baju poko sebagai atasan dan lipas sabe sebagai bawahan. Nah, baju boko adalah semua baju kurung sebatas lengan yang umumnya dibuat dari bahan kain berwarna cerah. Sementara lipas sabe adalah sarung sutra khas Mandar yang dibuat menggunakan teknik tenun tradisional serta digunakan menurut golongan. Selanjutnya, penghias kepala wanita. Nah, yang pertama ada bunga penghias kepala. Jadi, bunga penghias kepala ini bervariasi, biasanya dikenakan oleh para penari patudu maupun yang dikenakan oleh pemakai busana patudu. Nah, yang kedua ada bunga yang melingkar atau bandol, disebut gal, terbuat dari logam mulia. Biasanya bunga yang melingkar ini dipakai khusus anak raja atau golongan bangsawan tinggi, tapi ada juga tebuan dari untaian bunga melati atau beru-beru, itu dipakai oleh golongan masyarakat. Nah, yang ketiga ada dali atau anting-anting khas, biasa juga disebut subang. Jadi dali ini dikenakan di kedua telinga dan dirangkai dengan bunga melati atau beru-beru yang disusun berbentuk bundar mengikuti alur dari bentuk dali tersebut. Dali ini dipakai oleh semua golongan, namun apabila dali ini ditambah hiasan yang terbuat dari emas atau perak atau disebut bakar, maka ini ditandai bahwa si pemakai adalah dari golongan bangsawan dan golongan taupia tongang serta taupia nake. Dan jika pemakainya memakai paneser, maka ini ditandai bahwa yang memiliki adalah anak raja atau sederajat. Nah, selanjutnya yaitu perhiasan di badan. Jadi perhiasan di badan ini biasanya dipakai setelah mengenakan baju patudu. Yang pertama ada kawari atau perisai khas berjumlah 4 yang dipakai di samping kiri dan kanan sekitaran pinggul dan sepan belakang sekitaran pusar. Ini hanya digunakan oleh golongan anak raja dan bangsawan tinggi sederajat.
Yang kedua yaitu tombidiana atau rantai khas yang terdiri dari rangkaian ringgit, tali uang loga zaman dulu dipakai oleh semua golongan dan tingkatan. Nah, yang keempat ada tombi sare-sare, hiasan yang terbuat dari kain segi empat berwarna merah dan hijau dihiasi dengan emas atau perak tersusun dengan jumlah 9, dapat digunakan oleh semua golongan dan tingkatan. Nah, selanjutnya yaitu tombi talu, tombi akdi. Tombi khas 3 macam yang terdiri dari 3 macam yaitu tombi bukang, tombi makel, tombi cucur. Dan ketiganya ini bisa dipakai oleh semua golongan dan tingkatan. Selanjutnya yaitu perhiasan di tangan. Yang pertama ada gelang bale atau gelang berukuran 15 sampai di kedua 20 cm, dipakai di kedua tangan dan dapat digunakan oleh semua golongan dan tingkatan. Nah, yang kedua ada poto atau gelang kecil dikenakan di kedua tangan yang mengapit gelang besar dan dapat dikenakan semua golongan dan tingkatan. Yang ketiga ada jima saletto yang diikatkan pada bahu lengan kiri dan kanan, dapat digunakan oleh semua golongan dan tingkatan. Yang keempat ada tepang diikatkan di bawah jima saletto dan dapat digunakan oleh semua golongan dan tingkatan. Yang kelima ada jiwa maborong, pengganti jima saletto jika yang mengenakan adalah orang dari golongan bangsawan tinggi atau sederajat. Yang ketujuh ada kaliki atau ikat pinggang, dapat dipakai oleh semua golongan dan tingkatan, merupakan pelengkap bagi patudu yang memakai kipas maupun yang tidak, terkecuali bagi patudu denggo dan patudu tomuane. Nah, selanjutnya ada simang-simang, gelang yang bulirannya sebesar kelereng dan berjumlah 8, dipakai oleh semua golongan dan tingkatan. Nah, selanjutnya yaitu baju adat pria Mandar, yaitu baju bela dada. Busana pria Mandar terdiri atas baju, celana atau paroci, kain sarung atau lipa, dan tutup kepala. Baju yang dikenakan tubuh pada bagian atas berbentuk jas tutup atau bela dada berlengan panjang, sebagaimana dalam gambar. Pada bagian leher berkerah tinggi serta diberi kancing yang terbuat dari emas atau perak dipasang pada leher baju serta ujung lengan. Baiklah, saya Carliandini akan melanjutkan materi pada pakaian adat Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara sendiri ini untuk pakaian adatnya terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pakaian adat Bolang Mangondo. Nah, pakaian adat ini masih erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat di masa lalu, yang mana struktur kehidupannya itu bernuansa kerajaan, sehingga melahirkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Pakaian adat yang pada umumnya dipakai oleh kaum bangsawan terlihat lebih beragam. Hal ini dikarenakan kehidupan golongan ini lebih variatif. Pakaian adat lain yang dipakai golongan di luar bangsawan, misalnya pakaian kohongian. Nah, yaitu pakaian yang dikenakan oleh golongan satu tingkat, golongan sosial satu tingkat di bawah bangsawan. Kemudian pakaian simpal, yaitu pakaian khusus yang digunakan golongan pendamping pemerintah dalam kerajaan. Kemudian pakaian kerja guhaheha, yaitu pakaian kerja para pemangku adat yang dipakai pada saat upacara-upacara kerajaan. Selain itu ada juga pakaian rakyat biasa yang seringkali dipakai saat melakukan panen padi. Kemudian pada umumnya pakaian kaum wanita terdiri atas kain dan kebaya atau salu dalam bahasa daerahnya, sedangkan pakaian kaum prianya meliputi ikat kepala atau mangilenso, baju atau baniang, celana, dan sarung tenun. Pakaian adat yang dikenakan kaum bangsawan atau golongan masyarakat lainnya tampak serupa, akan tetapi ada bagian pakaian yang dapat membedakan kedudukan dari seseorang, maksudnya perbedaan antara kaum bangsawan dan kaum biasa. Selanjutnya yang kedua yaitu pakaian adat Minahasa Sulawesi Utara. Pada
Pakaian ini yaitu pakaian yang digunakan oleh para pengantin. Nah, pengantin wanita memakai pakaian yang terdiri atas baju kebaya warna putih dan kain sarung bersulam warna putih dengan sulaman motif sisik ikan. Model pakaian pengantin wanita ini dinamakan baju ikan duyung. Selain sarung yang bermotif ikan duyung, terdapat juga sarung motif sarang burung yang disebut model salim burung. Kemudian sarung motif kaki seribu yang disebut dengan model kaki seribu dengan motif bunga yang disebut laborci. Aksesoris yang dipakai dalam pakaian pengantin wanita adalah sanggul atau bentuk konde, mahkota atau kronci, kalung leher atau kelana, kalung mutiara atau simban, anting dan gelang. Konde yang menggunakan 9 bunga manduru rutih disebut konde lumalundung, sedangkan konde yang memakai 5 tangkai kembang goyang disebut konde pinkan. Kemudian pengantin pria sendiri memakai pakaian yang terdiri atas baju jas tutup atau terbuka, celana panjang, kemudian selendang pinggang, topi atau porong. Pakaian pengantin baju jas tertutup ini disebut dengan pakaian tatutu. Baju tatutu ini berlengan panjang, tidak memiliki kerah atau saku. Motif pada pakaian ini adalah motif bunga padi yang terdapat pada hiasan topi, leher baju, selendang pinggang, dan kedua lengan baju. Kemudian pakaian tonas wangko adalah baju kemeja lengan panjang berkerah tinggi, potongan baju lurus berkancing tanpa saku. Warna baju hitam dengan hiasan motif bunga padi pada leher baju yang berwarna keemasan kuning, kemudian ujung lengan dan sepanjang ujung baju bagian depan. Kemudian yang ketiga yaitu pakaian adat Sangir Talaun. Nama pakaian adat tradisional Sangir Talaut adalah laku tepu, yakni baju panjang yang biasa dikenakan wanita atau pria. Perbedaannya hanya terletak pada ukuran panjang baju dan pasangannya. Untuk kaum wanita, panjangnya bisa mencapai betis dengan menutup bagian bawahnya menggunakan kain sarung. Sementara itu, untuk kaum pria bisa mencapai sampai telapak kaki atau hanya sebatas lutut dengan celana panjang sebagai penutup pada bagian bawahnya. Laku tepu pada umumnya berwarna terang dan mencolok seperti merah, ungu, kuning tua, dan hijau tua. Baju jenis ini pada zaman dahulu terbuat dari kain kofo dengan 2 bahan baku utamanya yaitu serat manila, hennep, dan serat kulit kayu. Untuk mendapatkan warna yang diinginkan sebelum dijahit dicelupkan ke dalam cairan air nira untuk warna merah. Misalnya dan daun-daunan atau akar-akar tertentu yang dapat menghasilkan warna biru, hijau, kuning, atau merah. Selanjutnya yaitu pakaian adat suku Mona. Dalam kesehariannya, para pria mengenakan pakaian yang tidak biasa seperti suku lainnya. Pakaian yang akan dipakai dalam kesehariannya meliputi sarung atau beta, kopiah atau songko, ikat kepala atau kampurui, baju atau badu, celana atau sala. Baju yang akan dikenakannya merupakan baju dengan lengan pendek berwarna putih layaknya pakaian model kekinian, sedangkan ikat pinggangnya berupa kain yang memiliki corak batik. Ikat pinggang yang akan dikenakan terbuat dari logam yang memiliki warna kuning. Ikat pinggangnya sendiri berfungsi sebagai penguat sarung serta untuk menyelipkan senjata tajam. Pada umumnya, sarung yang biasanya dikenakan yaitu warna merah dengan corak geometris horizontal. Kemudian bagi kaum perempuannya akan mengenakan badu sebagai pakaian atasannya. Tidak seperti badu pada kaum lelakinya, sebab badu perempuan berlengan pendek dan panjang. Badu para perempuan memiliki lubang pada bagian atas pakaian yang berfungsi untuk memasukkan kepala. Apabila badu lelaki berwarna putih, maka badu perempuan berwarna merah atau biru yang terbuat dari kain satin. Yaitu pakaian adat dari suku Tolaki. Baju adat Tolaki
terbagi atas dua jenis, yaitu babu ngawi dan babu ngawi langgai. Kedua pakaian tersebut telah didaulat sebagai pakaian adat nasional bagi Provinsi Sulawesi Tenggara. Baju adat wanita suku Tolaki disebut sebagai babu ngawi. Pakaian ini terdiri dari atasan yang disebut lipa hinoru dengan bawahan yang bernama romenda. Untuk memaksimalkan penampilannya, para wanita akan mengenakan perhiasan yang terbuat dari emas. Jika diperumpamakan dengan style pakaian zaman sekarang, baju atasan wanita serupa dengan blus yang terbuka pada bagian atasannya. Baju atasan tersebut akan dipadu-padakan dengan bawahan yang memiliki warna senada dari atasan yang dikenakan. Panjang rok yang dikenakan setidaknya sampai mata kaki yang dihiasi manik-manik dari emas di bagian depannya. Pakaian bagi lelakinya terdiri dari celana atau saluaro mendoa, ikat pinggang atau sulepe yang terbuat dari logam, destar atau pabele, dan baju yang telah diberikan hiasan berupa sulaman atau babu nginasamani. Sedangkan para perempuannya akan mengenakan pakaian yang sedikit berbeda dengan para lelakinya, atau bahkan pakaian perempuannya lebih banyak dan komplit. Pakaian wanita terdiri dari sarung atau sau, ikat pinggang atau sulepe, dan baju atau nginasamani. Untuk menunjang penampilan para wanita, pakaian tersebut akan dilengkapi dengan berbagai aksesoris menarik. Aksesoris yang biasa dikenakan bersama pakaian adat tersebut meliputi anting atau andi-andi, kalung leher atau eno-eno, gelang tangan atau bolosu, alas kaki berupa selop atau solop, tusuk konde, dan berbagai hiasan sanggul yang biasanya berbentuk bunga. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.